Catatan yang pertama yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan telah disebutkan bahwasanya keikhlasan ini adalah hal yang terpenting dalam menuntut ilmu agama. Kenapa? Ya, disebutkan bahwasanya keikhlasan ini adalah salah satu syarat diterimanya ibadah seorang hamba. Ibadah apapun. Jika tanpa didasari dengan keikhlasan, ibadah salat, puasa, menuntut ilmu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak akan menjadi ibadah yang diterima. Maka seorang menuntut ilmu hendaknya memperhatikan dan mempersiapkan keikhlasannya. Ini umum, mau dia masih muda, sudah tua, lelaki maupun wanita, harus menyiapkan keikhlasannya di dalam menuntut ilmu agama, di dalam belajar ta'lim, at-tafaqquh fid din. Nah, yang juga telah disebutkan di pertemuan sebelumnya, dalil akan hal yang menunjukkan bahwasanya ikhlas ini syarat sah dan syarat diterimanya ibadah. Dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Seorang sungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Hendaknya kita perhatikan niat kita di dalam menuntut ilmu agama. Dan juga terkait dengan keikhlasan ini telah sebutkan bahwasanya tanda kejujuran seorang dalam beragama adalah keikhlasannya. Maka bisa kita katakan tanda kejujuran seorang dalam menuntut ilmu adalah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda ilmu yang bermanfaat adalah rasa takut kepada Allah taala. Ini yang telah disebutkan di akhir dari catatan terkait dengan perkataan Ar-Rabi' ibnu Anas rahimahullahu taala. Karena di buku kita ini, sebelum kita berpindah ke catatan berikutnya, disebutkan perkataan ulama terkait dengan judul bab, judul pembahasan yang telah atau yang sedang dibahas. Maka terkait dengan keikhlasan kami membawakan perkataan Ar-Rabi' ibnu Anas rahimahullah. Beliau menyebutkan tanda kejujuran dalam beragama. Tanda kejujuran seorang dalam beragama adalah keikhlasannya dalam segala hal, dalam ibadahnya, dalam menuntut ilmunya. Kalau dia jujur di dalam menuntut ilmu, tandanya adalah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menuntut ilmu? Dan disebutkan di pertemuan sebelumnya, bentuk keikhlasan yang telah kita sebutkan ada 3. Yang pertama adalah hendaknya seorang hamba ketika menuntut ilmu, ketika belajar, pergi ta'lim, itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dalam surah Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah perintah Allah. Ilmuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Diperintahkan, ilmuilah. Kenapa kita menuntut ilmu? Karena kita ingin berilmu. Karena kita ingin belajar. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah, dan yang ketiga adalah seorang meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Kenapa kita belajar? Kenapa kita ta'lim, mendengarkan ceramah, mendengarkan pelajaran, supaya kejahilan dari kita terangkat, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, orang yang jahil. Demikian pula yang ketiga, supaya orang lain nantinya juga terangkat kejahilannya dengan sebab kita. Betapa banyak orang-orang yang jahil terhadap agamanya. Maka semuanya membutuhkan ilmu. Maka kenapa kita menuntut ilmu?
supaya nanti kita bisa sebarkan ilmu tersebut. Ya. Karena nanti akan ada pembahasan di akhir-akhir buku, ya, termasuk dari zakatnya ilmu adalah disebarkannya ilmu agama. Ini dari perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dari zakatnya ilmu, termasuk dari zakatnya ilmu adalah disebarkan ilmu tersebut. Ya. Kalau harta jamaah sekalian, ya, kita kumpulkan harta. Nah, kemudian berkumpul hartanya, banyak hartanya mencapai nisab, di dalam pembahasan fikih harus dikeluarkan apanya? Zakatnya. Demikian pula ilmu. Demikian pula ilmu. Kita mengumpulkan ilmu siang dan malam, ada zakatnya juga. Apa zakatnya? Zakatnya disebarkan ilmu tersebut. Ya, banyak wasilah-wasilah dakwah, ya, kita bisa menyebarkan ilmu. Nah, ya, dengan ceramah ilmiah, khutbah, demikian pula, ya, ada media sosial, WhatsApp dan selainnya, disebarkan di grup, disebarkan di statusnya. Ini semuanya apa? Wasilah-wasilah dakwah. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kita meniatkan menuntut ilmu untuk hal tersebut, untuk mengangkat kejahilan dari kita dan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Ini sebagaimana, ya, yang disebutkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, ilmu tidak ada yang menandinginya bagi siapa yang benar niatnya. Maka, ya, mereka bertanya, bagaimanakah niat yang benar itu? Al-Imam Ahmad mengatakan, ia meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan kejahilan dari orang lain. Ini telah kita sebutkan di catatan yang pertama. Nah, kemudian kita masuk membahas catatan yang kedua. Catatan kedua, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bertakwa. Ini kita akan bahas terkait dengan ketakwaan. Jadi, seorang penuntut ilmu setelah dia mempersiapkan keikhlasannya, maka yang kedua yang harus dia persiapkan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penuntut ilmu harus berbekal dengan bekal takwa. Ya, bekal takwa. Ya, sebelum kita membahas kaitannya ketakwaan dengan menuntut ilmu agama, ya, terlebih dahulu kita sebutkan setelahnya, banyak ulama mendefinisikan kata takwa dan seluruh definisi mereka kembali kepada satu makna, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ulama, ya, berbeda-beda, ya, lafaz mereka, ucapan mereka terkait dengan apa yang dimaksud dengan ketakwaan. Tapi makna yang mereka sebutkan semuanya sama, mengarah kepada satu makna. Ya, terkait dengan ketakwaan ini. Apa itu? Takwa adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Mengerjakan kewajiban dan menjauhi perkara yang diharamkan. Itu adalah takwa. Ya. Maka kalau kita diperintahkan untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa maknanya? Ya, kerjakanlah perintah dan jauhilah larangan. Kerjakan kewajiban. Apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita tinggalkan. Itu bentuk, ya, takwa namanya. Nah, kemudian setelahnya kami sebutkan, ketakwaan merupakan sebab seorang mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala dalam menuntut ilmu. Ya, ketakwaan ini sebab yang sangat besar seorang mendapatkan pertolongan Allah di dalam menuntut ilmu. Artinya, sebab keberhasilan seorang hamba di dalam menuntut ilmu, keberhasilan seorang hamba dalam memahami ilmu. Ketakwaan ini sebab seorang hamba yang memahami ilmu agama, paham perkara syariat. Nah, mana dalilnya? Nanti kita akan sebutkan di pembahasan yang akan kita baca nanti insyaallah taala. Sebelumnya kami sebutkan terkait dengan ketakwaan ini, bahkan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala merupakan kewajiban atas setiap hamba. Kewajiban atas setiap hamba.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakanlah kewajiban, jauhilah larangan. Ya, dan masih banyak lagi dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu dari hadis yang menunjukkan akan wajibnya bertakwa. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya bertakwa, seperti misalnya yang kita selalu dengarkan dalam khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan wajibnya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian setelahnya kami sebutkan, kami telah menyebutkan bahwa ketakwaan merupakan sebab seorang mendapatkan pertolongan dalam menuntut ilmu. Yakni, takwa merupakan sebab seorang penuntut ilmu dapat memahami pelajaran, bertambah pemahamannya, dan bertambah ilmunya. Ini kami sebutkan, ketakwaan merupakan sebab seorang penuntut ilmu dapat memahami pelajaran. Ya. Apalagi misalnya yang mondok di pesantren misalnya, anggaplah. Demikian pula orang yang belajar di masjid, ya, mengikuti ta'lim rutin misalnya, maka ketakwaan kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu adalah sebab seorang dapat memahami pelajaran. Yang kedua, sebab seorang bertambah pemahamannya. Dan yang ketiga, sebab seorang bertambah ilmunya. Ya, kemudian setelahnya kami sebutkan dalilnya. Dalil bahwasanya takwa ini sebab bertambahnya ilmu agama, sebab seorang dapat memahami pelajaran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Nah sekarang, apa makna furqan? Furqanan di dalam ayat, ya. Karena ini sangat penting kita ketahui maknanya. Karena ya disebutkan dalam ayat, siapa yang bertakwa, barang siapa atau jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqanan. Nah, kemudian kami sebutkan dan nukilkan perkataan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Tafsir beliau terkait dengan makna furqanan. Ya, makna ayat dan kata furqan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dari makna ayat, Allah akan memberikan kepada kalian apa yang dengannya kalian dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dan membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat, dan hal tersebut masuk padanya ilmu. Kesimpulannya, furqanan di sini adalah ilmu agama. Ya, karena furqan itu dari kata farqun. Dalam bahasa Arab, farqun artinya pembeda, perbedaan. Ya, maka furqanan di sini adalah pembeda. Berarti makna ayat, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara yang benar dan yang batil. Pembeda antara yang berbahaya dan bermanfaat. Pembeda antara yang al-haq dan yang al-batil. Allah akan memberikan kepada kalian pembeda. Apa yang dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan? Jawabannya ilmu agama. Berarti makna ayat, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah
akan memberikan kepada kalian ilmu agama. Memberikan kepada kalian ilmu. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mengetahui perkara syariat, menjadi orang yang berilmu, maka persiapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sangat tampak dan jelas, ya, seorang penuntut ilmu yang akan memahami pelajaran, yang akan menjadi orang yang berilmu adalah orang yang penuntut ilmu yang mempersiapkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, kita sebagai penuntut ilmu atau sebagai orang tua dari penuntut ilmu, hendaknya kita introspeksi diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, atau anak kita yang akan mondok misalnya, yang akan pergi belajar, apa kita sudah nasihati untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya, untuk melazimi takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala, mengerjakan perintah Allah, melaksanakan salat, ya, berbakti kepada orang tua, demikian pula menjauhi larangan, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan perkara yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, meninggalkan melihat perkara yang haram, meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan keji. Nah, maka ini sangat jelas dari ayat dalam surah Al-Anfal ayat 29. Sangat jelas dalilnya. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, insyaallah Ta'ala. Ya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kalian furqanan, yaitu ilmu. Nah, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini sebagai tambahan, disebutkan oleh beliau bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka ia akan diberikan petunjuk untuk mengetahui yang hak dari yang batil. Jelas perkataan beliau, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka ia akan diberikan petunjuk untuk mengetahui yang benar dari yang batil, dari yang salah. Berarti ya sangat jelas dan terang bahwasanya takwa sebab seorang mengetahui ilmu agama. Ia akan dapat membedakan, ia akan mengetahui, dapat mengetahui mana yang batil, mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Barakallahu fikum. Maka kami sebutkan setelahnya, jika seorang penuntut ilmu bertakwa, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan ilmu, pemahaman dan petunjuk kepadanya. Ya. Keutamaan takwa jemaah sekalian itu sangat banyak, di antaranya telah kita sebutkan sebelumnya. Maka sebagai faedah kita sebutkan saja, ya, terkait dengan takwa ini, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Di antara faedahnya, ya, adalah sebab kemenangan, sebab keberuntungan, sebab kejayaan. Sebagaimana misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 189, Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung dunia akhirat, maka harus kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian faedah selanjutnya terkait dengan buah ketakwaan ini, ya, di antara ulama menyebutkan bahwasanya di antara faedah atau dalil yang menunjukkan seorang jika bertakwa kepada Allah akan diberikan ilmu adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Demikian pula bertakwa kepada Allah ini sebab seorang dimudahkan urusannya. Demikian pula sebab seorang mendapatkan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Seperti dalam surah At-Talaq, dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka pasti Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahannya. Pasti ada jalan keluarnya. Ketika kita bertakwa kepada Allah, menempuh sebab terpecahkannya permasalahan, maka pasti Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Demikian pula, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya, ini faedah yang bisa kita dapatkan dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Kemudian di antara faedah takwa adalah perkara seorang hamba akan dimudahkan. Seperti juga dalam surah At-Talaq ayat 4. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan atau menjadikan untuknya dari perkaranya mudah. Artinya Allah Ta'ala akan memudahkan perkaranya. Ya, ini dalam surah At-Talaq ya. Bisa kita lihat ayat 2, ayat 3 sampai ayat 4. Situ ya, ada beberapa faedah yang menunjukkan akan buah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tapi yang menjadi titik pembahasan kita di hari ini adalah terkait dengan menuntut ilmu agama. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini selesai kita sebutkan ya tentang ketakwaan. Berarti kesimpulannya apa? Takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan yang bertakwa kepada Allah, maka dengan izin Allah Ta'ala, insyaallah Ta'ala, dia akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang mengetahui perkara syariat. Nah, ini sebab seorang mengetahui perkara syariat. Nah, kemudian setelahnya kami menyebutkan lawan dari ketakwaan. Ya, berarti ini harus dijauhi. Tidak boleh kita dekati lawan dari ketakwaan. Karena ya seorang hamba itu akan semakin mengetahui hakikat dari sesuatu jika dia mengetahui lawannya. Jika dia mengetahui lawannya. Takwa apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Apa lawan takwa? Jawabannya kemaksiatan. Apa itu maksiat? Ya, kebalikan dari definisi takwa. Apa itu maksiat? Jawabannya meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Ya mudah. Menjalankan atau meninggalkan perintah atau kewajiban dan melakukan perkara yang diharamkan. Itu maksiat, lawan dari ketakwaan. Maka kita akan semakin mengenal, semakin mengetahui hakikat dari takwa ketika kita mengetahui lawannya, yaitu maksiat. Ya, maka kami sebutkan sebaliknya maksiat merupakan salah satu sebab terhalangnya ilmu. Ya, sebagaimana takwa sebab masuknya ilmu, maksiat adalah sebab terhalangnya ilmu. Ya, artinya apa? Kalau terhalang ilmu, dia tidak paham pelajaran, tidak paham apa yang diajarkan. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena adanya maksiat-maksiat yang dilakukan. Nah, maka kami sebutkan dari perkataan yang dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengadukan perihal hafalannya kepada guru beliau Al-Imam Waqi' rahimahullah. Ini di sebuah di salah satu waktu ya, pernah Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu datang kepada gurunya Al-Imam Al-Muhaddits Waqi' rahimahullah, dan beliau mengadukan sesuatu kepada gurunya, itu hafalannya. Nah, maka dikatakan dalam bait syair yang kami sebutkan di sini, beliau berkata dalam bait syairnya yang masyhur, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku mengadukan buruknya hafalanku kepada Waqi'. Maka beliau, itu Imam Waqi', membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Ya. Ini subhanallah dari bimbingan seorang guru. Ketika ada muridnya mengadukan sesuatu, termasuk hafalannya,
mengadukan ya tentang hafalannya, maka gurunya itu Al-Imam Waqi membimbing muridnya itu Al-Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau berujar, ketahuilah ya, beliau berkata kepada Imam Syafi'i, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, ilmu agama barakallahu fikum terhalangi dengan sebab kemaksiatan. Kenapa? Ya dari perkataan yang telah kita sebutkan, wa nurullah, dan cahaya Allah. Apa cahaya Allah? Ilmu agama. Karena tadi disebutkan bi annal ilma nur, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah yaitu ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Maka mungkin ada terkadang seorang sudah lama belajar misalnya, tapi tidak paham pelajaran. Kenapa? Mungkin disebabkan karena banyak maksiatnya. Ya, mungkin disebabkan karena banyak melakukan perkara yang diharamkan, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Ya, sehingga apa? Dia tidak paham pelajaran. Gurunya buka bahasa Arab misalnya, tidak paham-paham. Atau gurunya buka pelajaran akidah, pelajaran tauhid, pelajaran fikih, tapi tidak paham-paham. Kenapa? Disebabkan karena maksiatnya. Ya. Disebabkan karena maksiatnya. Apakah maksiatnya terkait dengan ya kepada Allah Ta'ala atau kepada manusia? Barakallahu fikum. Dan sekarang ya, nas'alullah as-salamata wal afiyah, itu sangat terbuka besar, lebar ya, pintu-pintu maksiat. A'udzubillah. Ya, perbuatan-perbuatan keji, dan itu semua jemaah sekalian bisa menjadi sebab ya seorang terhalangi dari ilmu agama. Dan juga sebagai tambahan, pernah juga ada riwayat ya yang disebutkan dari Imam Malik rahimahullah. Beliau pernah ya juga mengatakan kepada Imam Syafi'i. Jadi tadi perkataannya Al-Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i. Ya, membimbing Al-Imam Syafi'i untuk apa? Meninggalkan maksiat. Karena maksiat ini ya sebab terhalangnya ilmu agama. Nah, juga pernah diriwayatkan dari Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i juga. Ya, salah satu imam madhab. Nah, Al-Imam Syafi'i berguru kepada Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bi zulmatil ma'siyah. Sesungguhnya saya itu memandang, melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan cahaya kepada hatimu, maka janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Ini subhanallah dari perkataan yang indah dari guru Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya saya memandang, saya melihat bahwasanya Allah telah memberikan cahaya kepada hatimu, memberikan cahaya kepada hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Ya, maka ketika kita melihat dari perkataan dua guru Imam Syafi'i rahimahullah, itu perkataannya tadi siapa? Al-Imam Waqi', salah satu ahli hadis. Demikian pula Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ahli hadis sekaligus ahli fikih. Nah, perkataan Imam Waqi' ini kita bisa mendapatkan faedah bahwasanya ilmu ini sebab terhalangnya maksiat, sebab terhalangnya ilmu. Kenapa? Tadi perkataan Al-Imam Waqi' ya, maknanya sesungguhnya Allah tidak akan memberikan, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, dia bermaksiat, kemudian ya, ilmu agama adalah cahaya Allah, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ini sebab terhalangnya ilmu. Perkataan Al-Imam Malik rahimahullah menunjukkan bahwasanya maksiat adalah sebab hilangnya ilmu. Ya, ada ilmu dia dapatkan sebelumnya, tapi ketika dia bermaksiat, ada maksiat yang dia lakukan, ini menyebabkan ilmunya pergi, ilmunya hilang.
Ya, menyebabkan ilmunya hilang. Dia sudah paham sebuah pembahasan ilmu, tapi dia lupa setelah itu, atau pergi ilmunya, dia tidak tahu lagi. Kenapa? Disebabkan karena maksiat. Ya, makanya tadi kita sebutkan bahwasanya fala tudfi'u bi dhulmatil ma'siyah, jangan engkau padamkan cahaya tersebut, itu ilmu agama, dengan kegelapan maksiat. Ya, karena yang namanya maksiat jemaah sekalian adalah kegelapan. Nah, adalah kegelapan. Maka cahaya Allah Ta'ala, yaitu ilmu agama, hendaknya kita benar-benar jaga. Ketika kita sudah dapat ilmu tersebut, hendaknya kita jaga, jangan sampai kita menyia-nyiakan ilmu tersebut. Ya, sungguh ilmu ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Seorang akan terjaga disebabkan ilmu agama. Seorang akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat disebabkan karena ilmu agama. Barakallahu fikum. Berbeda dengan harta. Harta kita jaga harta tersebut jangan sampai hilang. Nah, jaga siang dan malam, akan tetapi ilmu agama jemaah sekalian, ketika kita jaga di dalam hati kita, maka ilmu agama sebab kita terjaga. Ya, kita terjaga dari maksiat, sebab kita terjaga dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sebab keselamatan kita, sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ini dari perkataan ya ulama, guru al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian setelah itu di akhir dari catatan, walaupun ini kita sebutkan ya perkataan al-Imam Syafi'i terkait dengan barakallahu fikum pengaduannya terhadap al-Imam Waqi' ya, terkait dengan hafalannya, ini adalah perkataan ulama yang kita sebutkan di akhir dari catatan yang kedua. Maka sebagai penutup catatan yang kedua kami sebutkan, bersamaan dengan itu beliau rahimahullah, itu al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, adalah alim, orang yang berilmu, yang memiliki ilmu yang sangat banyak, dan menjadi salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu imam ya, yang masyhur ya, bahkan salah satu imam madhab. Barakallahu fikum. Walaupun di sana di zaman dahulu imam-imam madhab itu banyak, tapi yang masyhurnya yang sampai ke kita ada 4 ya. Yang pertama apa? Siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Yang kedua Al-Imam Malik. Dan yang ketiga Al-Imam Ahmad. Yang keempat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya. Kemudian sedikit faedah, keempat imam madhab ini semuanya berkunyah Abu Abdillah, kecuali siapa? Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, kecuali Abu Hanifah, karena Abu Hanifah ini sudah kunyah Abu Hanifah. Siapa nama beliau? Abu Hanifah, beliau bernama An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir ya. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah, beliau namanya Imam Malik ya. Malik bin Anas. Kemudian beliau adalah Abu Abdillah. Kemudian yang ketiga Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah. Kemudian yang ketiga Imam Asy-Syafi'i ya. Siapa tahu nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Kita sebutkan di buku tadi ya, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ya, barakallahu fikum, ketika masih kecil ayahnya sudah tidak ada, tapi apa? Ada ibunya yang senantiasa mendidik Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mendidik beliau, barakallahu fikum. Bahkan bisa dikatakan beliau adalah sebab kenapa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala benar-benar ya belajar, barakallahu fikum. Maka ini menunjukkan jemaah sekalian ya, terkait dengan belajar, hendaknya benar-benar orang tua berperan penting ya di dalam ya, belajarnya anak-anak. Kenapa jemaah sekalian?
Karena disebutkan al-ummu al-madrasatul ula, karena ibu ini adalah ya, sekolah pertamanya anak. Maka hendaknya seorang orang tua hendaknya benar-benar membiasakan menuntut ilmu, belajar kepada anak-anaknya. Ya, lihatlah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ketika kecil sudah tidak ada ayahnya, tapi ibunya yang tegar, yang tegak mendidik Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan apa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah di waktu mudanya atau di waktu kecilnya belajar langsung kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, belajar langsung kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, di antara kisah yang disebutkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ketika belajar kepada Imam Muwaqi' rahimahullah, Al-Imam Syafi'i yang ingin membaca Muwatta'nya Imam Malik. Ya, Muwatta' ini apa? Al-Muwatta' ini kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Banyak sekali hadisnya, ribuan hadis. Al-Imam Syafi'i yang ingin membaca. Ya, biasanya kan kalau kita belajar hadis ada yang baca ya kepada guru. Ya, ada yang baca kepada guru. Ya. Barakallahu fikum, misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah misalnya, ada qari'nya membaca. Membaca dengan apa? Buku. Ya, ternyata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau membaca dengan hafalannya. Membaca dengan hafalannya kepada guru beliau Al-Imam Malik ya rahimahullahu taala. Ini subhanallah dari orang-orang terdahulu. Bagaimana kuatnya hafalannya. Ya, buku hadis yang tebal dihafal, bahkan dibaca langsung kepada penulisnya. Ya, dibaca langsung kepada penulisnya. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian, ya, berarti menunjukkan sebelum Al-Imam Syafi'i rahimahullah menuntut ilmu kepada Al-Imam Malik sudah ada persiapannya memang. Ya, hafal dulu kemudian pergi menuntut ilmu. Ya, di mana hafalnya? Tentunya ada perannya siapa? Perannya orang tua. Ya, perannya orang tua, ada orang di belakangnya seperti itu. Nah, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya bahkan apa? Sampai mengadukan perihal hafalannya. Padahal bagaimana hafalan Imam Syafi'i rahimahullah? Nah, bagaimana dengan kita? Apa kita pernah perhatian dengan hafalan kita? Ya, perhatian dengan menuntut ilmu kita atau tidak? Ya, barakallahu fikum. Maka ya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau kami sebutkan di sini jadi menjadi salah satu imam ya kaum muslimin. Beliau sangat banyak jasanya kepada kaum muslimin ya rahimahullahu taala wa jazahullahu khairan. Kemudian kami sebutkan di akhirnya, maka ini merupakan motivasi bagi kita yang tingkat hafalan dan keilmuannya jauh berada di bawah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Motivasi untuk senantiasa bertakwa dan menjauhi maksiat. Ya, kita di setiap harinya atau mungkin sebagian di setiap pekannya atau di banyak hari dalam setiap pekan, kebanyakan hari dalam setiap pekan menuntut ilmu agama. Ya, kenapa kita menuntut ilmu? Jawabannya supaya kita ya mengenal ilmu agama, kejahilan kita terangkat, supaya barakallahu fikum nanti kita juga bisa sebarkan ilmu tersebut. Ya, maka hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah taala. Ya. Perhatikan takwanya kepada Allah taala, bukan hanya sekedar duduk di majelis, ya, sekedar mendengarkan ilmu, sekedar mengisi waktu. Ya, kita datang dari rumah ke masjid membutuhkan biaya, membutuhkan usaha, hendaknya kita ya barakallahu fikum manfaatkan betul. Manfaatkan, jangan sampai ya barakallahu fikum ya usaha kita melakukan hal tersebut kemudian pahalanya ya, hanya sedikit saja, atau pahalanya sebenarnya bisa mendapatkan pahala yang banyak tapi apa? Ya, dia tidak memanfaatkannya dengan benar. Memanfaatkannya dengan benar. Maka kita menuntut ilmu ya, pergi ta'lim, hendaknya persiapan ketakwaannya kepada Allah taala. Ya, bertakwa kepada Allah dan ya menjauhi maksiat. Berusaha menjauhi maksiat. Ya, apakah maksiat kaitannya dengan lisan? Ya, maksiat dengan lisan ya seperti ghibah. Barakallahu fikum. Ya, apalagi kalau menggibahi para ulama.
menjatuhkan kehormatan orang-orang yang berilmu, para masyayikh ahlu sunnah wal jamaah, ya, orang-orang yang memiliki ilmu yang mengajarkan kepada manusia Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dosa terkait dengan lisan. Nah, yang kita jauhi, apalagi penuntut ilmu agama. Ya barakallahu fikum, menzalimi orang lain dengan lisannya, berbohong, berdusta, menggibah, atau ya kaitannya dengan hati, maksiat kaitannya dengan hati, hasad. Nah, kemudian su'udzon, sangkaan buruk. Demikian pula kaitannya dengan mata, ya, melihat perkara yang diharamkan, melihat aurat wanita, nah, melihat sesuatu yang dia bersyahwat kepadanya, tertarik kepadanya, maka seorang penuntut ilmu ya hendaknya menjauhi perkara tersebut, ya, menjauhi perkara tersebut karena telah disebutkan maksiat ini sebab terhalangnya ilmu atau hilangnya ilmu. Sebab terhalangnya ilmu dan hilangnya ilmu. Maksiat adalah sebab terhalangnya ilmu dan sebab hilangnya ilmu agama. Ya barakallahu fikum. Maka ini diantara nasihat buat kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hamba yang senantiasa ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Demikian pula semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai orang-orang yang menjauhi maksiat. Nah, mungkin ini yang sempat kami sampaikan di malam hari ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk membahas ya catatan yang ketiga. Membahas catatan yang ketiga kaitannya dengan adab dan akhlak yang mulia. Jadi selepas ya kita mempersiapkan, setelah kita mempersiapkan takwa kita, maka selanjutnya kita persiapkan adab dan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin sempat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan ditanyakan terkait dengan tema kita. Barakallahu fikum. Atau di luar tema tapi yang didahulukan terkait dengan tema kita. Tafadhal. Nah, mungkin ada yang bertanya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.